Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang terakhir di bulan yang lalu, kita sudah mulai masuk ke dalam pembahasan tentang nasihat untuk berbuat baik kepada tetangga. Kita sudah bahas bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa Jibril alaihissalam senantiasa menasihati Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Kemudian Rasulullah pun mengatakan bahwa berbuat baik kepada tetangga adalah bahagian daripada iman. Iman itu ada 60 sampai 70 cabang. Salah satu cabang yang membuktikan kita beriman yaitu ketika kita berbuat baik kepada tetangga. Berarti kita masih punya iman. Di antara banyak cabang-cabang iman yang lain. Baik, kita sambung masih di dalam bab tentang tetangga. Kita sambung hadis berikutnya dalam kitab Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari ini, yaitu bab la yu'zi jarahu, tentang janganlah seseorang menyakiti tetangganya. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Kata Rasulullah, tidak boleh masuk surga, tidak akan masuk surga siapa mereka yang tidak boleh dan tidak bisa masuk surga, yaitu man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, orang-orang yang tetangganya tidak selamat dari kejahatannya. Bawa'iq itu jamak dari ba'iqah, artinya asyurur wal adza, kejahatan atau melakukan keburukan. Tidak akan masuk surga, kata Nabi. Kalau Nabi yang sudah mengatakan tidak masuk surga, maka jaminan itu datang dari Allah. Artinya Allah pun mengatakan tidak akan masuk surga, karena Nabi ini hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah. Kalau sudah tidak masuk surga, itu tidak ada jalan lain
surga itu tidak ada tempat lain. Jadi jangan mengira bahwa ketika disebut tidak masuk surga lalu kita berdiri di pintu surga, duduk-duduk di halaman surga. Tidak ada tempat lain, karena surga itu berpintu. Masuk surga melalui pintu. Jadi kalau tidak bisa buka pintu itu, maka artinya tempatnya neraka. Karena cuma ada dua tempat, neraka dan surga. Hanya kaum Mu'tazilah yang percaya bahwa dan meyakini bahwa ada manzilah baina manzilatain. Jadi pemahaman kaum Mu'tazilah, mereka mengatakan di antara surga dan neraka itu ada satu tempat, bukan surga, bukan neraka. Dan di situ ditempatkan anak-anak orang kafir yang mati di waktu kecil. Ayahnya kafir, ibunya kafir, tapi dia mati sebelum baliknya. Maka tempatnya adalah manzilah bainal manzilatain. Itu pemahaman Mu'tazilah. Pemahaman Ahlus Sunnah tidak ada. Kalau bukan surga ya neraka, tidak ada tempat lain. Maka kalau mau kita ringkas bahasa ini, neraka lah orang-orang yang menyebabkan tetangganya tidak bisa aman hidupnya dari kejahatannya. Tidak akan masuk surga orang-orang yang menyebabkan tetangga tidak bisa hidup tenang, tidak bisa hidup nyaman dengan keberadaannya, apapun bentuknya, baik asyurur, kejahatan, ataupun al-azab, menimpakan keburukan. Jadi orang yang berbuat jahat pada tetangga dan orang yang berbuat buruk pada tetangga, yang menyebabkan tetangga tidak bisa tidur siang dan malam, walaupun hanya dengan mengetuk palu di dinding rumah tetangga, handal kita ketuk palu setiap malam sehingga tetangga tidak bisa tidur. Waktu dikomplain ngamuk, marah. Dia mengatakan, apa urusanmu? Rumah saya sewa, semua saya, suka-suka saya. Itu bahasa orang yang tidak terima dikomplain. Di dalam rumahnya dia kerja seperti bengkel. Ini model begini. Ini termasuk al-azab, berbuat buruk pada tetangga, menghidupkan suara musik keras-keras, menghidupkan televisi keras-keras sampai mengganggu tetangga, atau bahkan anak tetangga yang bayi itu sampai enggak bisa tertidur gara-gara gangguan kita. Itu hal-hal yang paling sederhana. Haram surga, haram surga. Dan ini kecil, ada yang lebih parah, yaitu ketika lisan kita bermain menyakitinya, menyakiti perasaan tetangga, mencaci maki tetangga, yang tetangga itu memang tidak layak dicaci maki, tapi kita selalu membuat masalah. Ini walaupun solat malam, walaupun puasa, selama lisan tidak berhenti mengganggu tetangga, haram solat. Maka disambung dengan hadis yang kedua, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, Abu Hurairah berkata, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana taqumul laila wa tasumul nahar. Jadi ada orang yang mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang dia amalannya adalah taqumul lail, setiap malam dia bangun untuk menghidupkan malam atau qiyamul lail. Jadi perempuan ini rajin salat tahajudnya.
Ini kebetulan kejadiannya pada perempuan. Bukan bermakna bahwa ini dikhususkan hanya perempuan, tidak. Kebetulan kejadian di masa itu pada perempuan. Ini berlaku pada laki-laki dan perempuan. Tapi di saat itu yang datang aduan kepada Nabi, ada seorang perempuan, ya Rasulullah, rajin salat tahajud. Qiyamul Lail itu umum. Tahajud salah satu daripada Qiyamul Lail. Jadi ada orang yang bangun salat apa saja di tengah malam disebut Qiyamul Lail. Boleh baca Quran. Nah, jadi dilaporkan bahwa perempuan ini rajin salat malam. Wa tasumun nahar, di siang hari rajin puasa. Malam bangun, siang puasa. Sudah, berarti ini amalan hebat. Karena enggak mampu semua orang melakukan itu. Ada orang yang rajin puasa siang, Senin Kamis, tapi tidak mampu bangun malam. Ada orang yang rajin bangun malam, tidak mampu puasa. Perempuan ini dua-dua dia lakukan. Wa tasaddaq, ditambah lagi ya Rasulullah, perempuan itu banyak sekali bersedekah, ahli sedekah. Masya Allah, malam beribadah, siang beribadah, hartanya pun dia keluarkan untuk sedekah. Apa yang kurang? Ini kan amalan orang hebat ini. Ini amalannya sudah mirip amalannya orang-orang yang disebut dengan ulama. Siang puasa, malam tahajud, sedekah menjadi bahagian daripada hidupnya. Kan luar biasa. Wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Tapi ya Rasulullah, kata sahabat ni, perempuan itu kekurangannya, mulutnya, lisannya suka menyakiti tetangganya. Jadi maksud diadukan, sahabat ingin tahu nasib perempuan itu bagaimana. Lisan menyakiti tetangga, tapi amal soleh dia lakukan. Kalau hari ini Pak, model bayangan kita hari ini, gaya hidup kita, haji sudah 3 kali, haji umum sekali, haji furada sekali, haji plus sekali, ada yang haji umrah jangan ditanya. Banyak sekali foto selfie dengan unta berulang-ulang, berulang-ulang melakukan umrah. Menyedekah, Masya Allah, wakaf di mana-mana, sedekah ke masjid, sedekah. Kan ada orang gaya hidup hari ini, jamaah enggak pernah tinggal, tetapi mulutnya menyakiti orang lain, mulutnya menyakiti tetangganya. Di sini dikhususkan menyakiti tetangga. Bagaimana nasibnya ya Rasulullah? Itu tujuan pertanyaannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, la khaira fiha, perempuan itu tidak baik, tidak ada kebaikan pada perempuan itu. Diabaikan oleh Rasulullah semua. Puasanya tidak dianggap, salat malamnya tidak dianggap, sedekahnya tidak dianggap. La khaira fiha, tidak ada yang baik pada perempuan itu. Hiya min ahlin nar, bahkan dia adalah penduduk neraka, kata Rasulullah. Jadi bayangkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, ternyata ibadah kita dengan Allah kalau tidak dibarengi dengan berbuat baik pada manusia, Allah hapuskan semua ibadah itu. Karena inti daripada ibadah adalah akhlak. Jadi tujuan dari semua ibadah itu ujungnya ke akhlak. Bagaimana bisa orang yang salat malam, puasa siang, suka bersedekah, tapi buruk akhlaknya? Berarti ada yang tidak beres pada ibadahnya. Karena tujuan semua ibadah membentuk akhlak. Salat mencegah keji dan munkar, puasa agar orang setelah puasa bertambah takwa. Orang kalau sudah bertambah takwa tidak berani melakukan maksiat. Zakat membersihkan harta, mensucikan jiwa. Jadi orang kalau sering berzakat, jiwanya suci, hartanya bersih. Orang yang jiwa suci itu tidak akan melakukan kejahatan.
Sedekah itu sama dengan zakat. Dia membentuk karakter orang menjadi akhlak. Makanya ketika seseorang ternyata tidak berakhlak, terutama dengan orang yang sangat dijaga oleh Allah, yaitu tetangga, Rasulullah langsung mengatakan perempuan itu dalam neraka. Maka hati-hati kita yang mungkin selama ini terjebak dengan perasaan seakan-akan kita adalah ahli surga. Jadi banyak orang begini mengira, alhamdulillah lu jaga dah temayang. Itu sering orang mengatakan itu, ketika sedang duduk di kedai kopi, alhamdulillah punya jamaah, lu menjaga dah jamaah. Saya jaga jamaah, insya-Allah. Kalau Senin Khamis insya-Allah tidak tinggal puasa, insya-Allah. Kalau sedekah masya-Allah ketemu pengemis, ketemu janda, apalagi janda yang berkembang, itu masya-Allah cepat sekali dia kasih sedekah. Jadi maka Allah dia banggakan amalnya, tapi dia lupa lisannya menghapuskan semua amal itu. Ketika lisan ini menyakiti tetangga, kenapa targetnya tetangga di saat itu? Karena tetangga adalah orang yang paling harus dijaga kenyamanan hidupnya. Karena tetangga adalah orang yang paling dekat dengan hidup kita. Karena tetangga adalah penolong pertama kita. Tetangga juga yang paling sensitif terhadap kejahatan kita. Kita di kantor nampaknya baik. Kenapa kita bisa buat baik? Karena datang dari jam 7, jam 8, pulang jam 4. Itu sanggup kita jaga. Senyum sana, senyum sini. Dengan tetangga 24 jam, Pak. Enggak ada kita di kantor. Ketika kita di kantor, isteri hidup dengan tetangga. Malam kita pulang hidup dengan tetangga. Jadi lebih hebat ujian untuk berbuat baik dengan tetangga daripada di kantor. Di masjid orang baik wajar, datang ke masjid senyum sana, senyum sini, bahasa lembut, assalamualaikum, apa khabar, sehat, mohon maaf lahir batin, wajar. Setengah jam pulang. Dari mulai azan sampai selesai solat, zikir setengah jam pulang. Yang nampak baiklah. Makanya orang akan mengatakan, kok bapak selalu di masjid, bagus sekali orangnya, senyum, orangnya juga bersih wajahnya. Padahal ternyata di rumahnya dia punya masalah. Jadi lisan yang menyakiti tetangga menyebabkan neraka, walaupun ibadah banyak. Ini hati-hati. Ini Nabi langsung menjamin. Seandainya Nabi masih hidup hari ini, cukup banyak orang yang mungkin akan dijamin neraka oleh Rasulullah dengan menyakiti tetangganya. Lalu hadis ini bersambung. Lalu para sahabat mengatakan lagi, ya Rasulullah, wa fulana, tapi ada satu perempuan lagi ya Rasulullah, tusalli al-maktubah. Ada satu perempuan lagi. Perempuan itu kerjanya cuma salat wajib saja, enggak ada salat-salat sunnahnya. Jadi dia jaga cuma maktubah, cuma yang wajib saja. Bahkan qabliyah ba'diyah pun dia malas melakukannya. Wa tasaddaq bi aswar, dan dia pun cuma bersedekah dengan keju. Aswar itu dengan potongan keju. Kalau yang perempuan tadi sedekah banyak, ini sedekah cuma dengan potongan keju. Jadi keju disek-sek, becut-cut sedekah ke gok, kecil sekali ukurannya. Walau tu'zi ahadan, tapi perempuan ini, kata sahabat ini, tidak pernah menyakiti seorang pun. Lisannya tidak pernah menyakiti seorang pun. Salat cuma salat 5 waktu. Kita ini, Pak, yang wajib untuk kita kan cuma salat 5 waktu. Yang lain itu kan sunnah. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat dalam hadis yang lain, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilani al-jannah, tunjukkan aku amal yang bisa memasukkan aku ke surga. Apa jawaban Nabi? Tuqimus salat. Tuqimus salat, dirikanlah salat. Wa tasuma Ramadan, puasalah Ramadan. Wa tu'tiz zakat, lakukanlah zakat. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kemudian pergilah haji kalau engkau mampu nanti. Lalu dia
mendengarkan itu, berarti yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk masuk surga itu cuma rukun Islam saja. Lalu sahabat ini bertanya, cuma itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya, cuma itu. Tidak ada amal sunnah lain yang menjadi jaminan yang harus kutambah untuk masuk surga. Kata Rasulullah, kalau engkau istiqamah melakukan rukun Islam ini dengan baik, engkau masuk surga. Kata Rasulullah. Lalu sambil pergi berlalu dari hadapan Nabi, sahabat ini mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, aku akan melakukan yang ini saja. Begitu kata sahabat ini. Maksudnya, aku apa boleh anda ada sunnahnya, aku apa boleh teman-teman doa, teman-teman tahajud, macam-macam. Aku melakukan yang ini saja, kata sahabat ini. Hadis sahih. Lalu dia pergi. Ketika dia pergi, Rasulullah memanggil sahabat. Kata Rasulullah, lihatlah orang itu, itulah calon penduduk surga. Jadi Pak, yang wajib itu kalau kita lakukan dengan baik, istiqamah betul-betul baik, salat wajib bagus, puasa Ramadan bagus, ketika waktu bayar zakat, lalu kemudian waktu haji wajib datang untuk kita dengan kemampuan kita naik haji. Istiqamah sampai mati, tak ada yang sunnah pun bisa masuk surga. Syaratnya satu, jangan ada dosa. Itu sanggup tahan tidak ada dosa? Karena dosa yang menjegal kita, dan susahnya menahan dosa. Karena Rasulullah juga mengatakan, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan orang yang terbaik yang berbuat dosa. Jadi orang berdosa yang terbaik adalah yang segera bertaubat. Ternyata kita tak bisa lepas daripada dosa. Kalau salat wajib kita bisa sempurna tidak? Kalau tak bisa sempurna, maka tambahilah dengan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Nah, itu yang jadi masalah sekarang. Kita tak bisa menghindari dosa. Sedang duduk di masjid pun, tiba-tiba bergabung ada 2-3 orang, ujung-ujungnya ngumpah dia. Itu dalam masjid, apalagi di kedai kopi, kan? Jadi oleh karena itu, perempuan ini hanya melakukan solat fardu, bersedekah cuma sedikit, tapi tidak pernah menyakiti orang lain dengan lisannya. Faqal, Rasulullah kemudian berkata, hiya min ahlil jannah. Ini yang perempuan ni, kata Rasulullah, dialah penduduk surga. Rupanya masuk surga itu mudah, Pak. Ibadah dengan Allah jaga yang wajib, dengan manusia berbuat baik, selesai surga. Mudah sebenarnya masuk surga. Yang susah apanya? Melaksanakannya yang susah. Kita ini tidak ada rencana untuk ribut sama orang, tapi dicari ribut. Kita orang baik, tinggal di tempat yang satu komplek, kita tak pernah mengganggu tetangga, tapi tetangga ini cari masalah. Itu yang jadi masalah. Sanggupkah kita bersabar ketika dia membuang sampahnya ke dalam parit aliran di depan rumah kita? Sanggupkah kita sabar? Kita yang bayar ongkos sampah, ongkos truk sampah, kita yang bayar. Sampah tetangga ditaruh ke dalam keranjang sampah kita. Dia enggak bayar sampah, kita yang bayar. Sanggup sabar? Kalau sanggup sabar, selamat. Kalau enggak sanggup sabar, pasti kita hambur itu buruh itu ke muka dia kembali, kan? Kita ambil sampah kita, lalu kita campak ke depan halaman dia. Ribut di situ. Kita orang baik, tapi begitu dipancing kita bisa berubah. Disitulah susahnya untuk menjaga kebaikan. Makanya pernah kita katakan bahawa sebelum mencari rumah, atau sebelum membangun rumah, atau sebelum menyewa rumah, yang harus dilihat dulu adalah siapa tetangga, tempat yang akan kita tinggal. Makanya kalimat dari para sahabat, itu kalau dalam riwayat disebut kalimat dari Umar bin Khattab, al-jar qabla ad-dar. Lihatlah dulu tetangga, barulah engkau tetapkan itu rumah. Mau beli tanah di situ, cek dulu tetangga.
Banyak orang yang beli rumah mewah-mewah tapi tetangganya buruk akhlaknya, rumah mewah itu tidak terasa indahnya, disibukkan dengan tetangga. Banyak orang yang rumahnya kecil, tidak mewah, tapi karena tetangganya baik, rumah itu terasa lapang, terasa mewah, hidup nyaman, selalu baik. Kita pergi, kita titipkan anak kunci kita ke tetangga, orangnya saleh, dia jaga rumah kita seperti dia jaga rumahnya. Pantang terdengar suara yang aneh-aneh, dia langsung keluar untuk melihat apakah pencuri sudah masuk ke rumah tetangga. Itu kalau bertetangga dengan orang saleh. Tapi kalau bertetangga dengan orang saleh, kita titip anak kunci, begitu pulang isi kulkas habis semua, motor kita simpan, motor dipakai, sampai ke dalam kamar kita dia berani obrak-abrik. Itu berhadapan dengan tetangga yang kurang ajar. Maka oleh karena itu sangat-sangat berbahaya menyakiti tetangga dengan semua berbagai keburukan yang kita beri. Sangat berbahaya. Ini menjadi nasihat Nabi, jangan sampai terjadi hidup bertetangga dalam keadaan membuat mereka tidak nyaman. Satu hadis yang terakhir, ada yang lebih dahsyat lagi dosanya ketika menyakiti tetangga. Hadis ini dari Al-Miqdad bin Al-Aswad yaqul. Jadi saya tidak sebutkan riwayat hadisnya karena dalam kitab ini memang kitab punya Imam Bukhari. Jadi semua hadis-hadisnya riwayat beliau, semuanya riwayat Bukhari. Kitab Adabul Mufrad ini memang beliau mencantumkan hadis-hadis dari beliau sendiri. Miqdad bin Aswad yaqul, Miqdad bin Aswad berkata, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'anil zina. Pada suatu hari Rasulullah menanyakan kepada sahabatnya tentang zina. Qalu haram. Jadi ketika Rasulullah tanya tentang zina, sahabat menjawab haram. Ya Rasulullah, itu pasti haram. Jadi salah satu metode Rasulullah memberi pendidikan adalah bertanya. Sahabat itu orang jujur. Kalau mereka ditanya, mereka jawab sejujurnya. Tapi kalau mereka tidak tahu, maka mereka jawab tidak tahu. Maka sering juga ada hadis yang berbunyi, ketika Rasulullah bertanya sesuatu, terutama pada perkara-perkara yang gaib, sahabat menjawab Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Jadi itu kejujuran dalam menjawab. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Kalau tahu, jawab dengan sejujurnya. Jangan gara-gara sudah dapat jabatan BPJS Mandiri yang dulu haram kemudian dihalalkan. Jadi sebelum dapat jabatan haram, itu sudah naik jadi pejabat berubah jadi halal. Nah, ini penjual agama ini. Dan salah satu adab kita, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Termasuk ustaz yang mengajar, kalau ditanya oleh jamaahnya tentang satu pertanyaan, kalau tidak tahu pegang hana depu je. Kenapa harus gengsi mengatakan sang-sang malai punya hana depu? Kasih tidak tahu. Karena kita punya keterbatasan, Pak. Di antara bapa ada yang ahli kimia, bapa pintar kimia, tidak faham tentang fikih. Ada ustaz yang faham fikih, tidak faham kimia. Kalau ditanya tentang yang bukan jurusannya, bilang tidak tahu, apa salahnya? Malukah kita? Oh, maknya bukan hana depu. Ditanya nomor ayat, tak tahu, bilang tidak tahu. Jangan dikarang-karang. Kalau tidak tahu hadis, bilang tidak tahu. Itu wajar terjadi. Kita ini manusia, kita punya kelebihan masing-masing. Maka sahabat kali ini ditanya Nabi, apa hukumnya zina? Sahabat menjawab haram. Qalu haram. Haramahu Allah wa rasuluh. Itu sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, kata sahabat di hadapan Nabi. Faqala, lalu Rasulullah berkata, la ayazni ar-rajul bi 'ashri niswah. Kalau seandainya seorang menzinai 10 perempuan, kalau ada seseorang laki-laki berzina dengan 10 perempuan,
aisaru alaihi min ayyazni bi imra'ati jarihi, itu lebih kecil dosanya, lebih ringan dosanya dibandingkan menzinai isteri tetangganya. Jadi Nabi ingin mengatakan itu sebenarnya. Jadi Nabi ingin mengajarkan sahabat, mazina nanti dua ulang masih lebih kecil dosanya dibandingkan sekali berzina dengan isteri tetangga. Buruknya perilaku mengganggu isteri tetangga. Lalu sa'alahum 'anis sariqah, ditanya lagi oleh Nabi, apa hukumnya mencuri? Sahabat menjawab, haram, haramahullah wa rasul. Ya Rasulullah, mencuri itu haram, telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Faqala, Rasulullah berkata, la ayyasriqa min 10 ahli abyat aisaru alaihi min ayyasriqa min baiti jari. Seandainya pencuri mencuri di 10 rumah, seandainya seorang pencuri mencuri di 10 rumah, itu lebih ringan dosanya daripada sekali mencuri di rumah tetangganya. Jadi apa ini cerita ini Bapak Ibu yang Allah muliakan? Ternyata besar sekali dosa menyakiti tetangga. Dosa zina itu besar, saking besarnya dosa zina sampai hukumannya terasa, sampai harus dimatikan para penzina yang sudah pernah menikah. Jadi kalau belum pernah menikah, cambuk 100 kali. Itu cambuk 100 kali kalau sanggup tahan. Tidak tahan, mati. Bisa jadi dia mati di pukulan yang ke-85. Apalagi cambukan dulu itu bukan terbuat dari model cambuk hari ini. Itu memang dari kulit. Sekali melesat di kulit, itu terkoyak kulit. Tapi bukan dulu. Dan pukulannya keras. Walaupun Umar bin Khattab pernah diperingatkan oleh Nabi, iza darabta la yadhhar ibtak. Umar, kalau engkau mukul jangan nampak ketiakmu, kata Rasulullah. Maksudnya baik tak buat jarau bina. Ini karena orang kalau sudah geram sekali, ini ke belakang dia tarik ni, ke belakang. Ini kalau sekali lepas itu kuat sekali karena tenaganya penuh di belakang. Dilihat oleh Rasulullah ketika Umar kan orangnya emosional. Umar itu emosionalnya enggak hilang walaupun dah masuk Islam, tapi berubah menjadi baik, emosinya untuk kebaikan. Dia benci maksiat. Dia kalau pukul orang berzina, dahsyat. Umar itu dahsyat kalau pukul orang berzina. Dilihat oleh Nabi terlalu kencang. Jadi ada campur menjalankan syariat dengan marah pribadi. Lalu Nabi mengatakan, kalau engkau pukul jangan nampak ketiak. Jadi maksud jangan nampak ketiak, ini begini ini sudah benar. Namun maksudnya bukan enggak boleh keras, tetap keras, tapi gunakan setengah tenagamu. Hari ini kan dengan rotan pukul. Orang-orang berzina keluar dengan rotan. Itu pun nanti ada yang bisik-bisik yang ane kepala dinas fulan tak kira kapok. Itu anak kepala dinas yang kuat kali pukulnya. Nanti ada wang kopi untuk pecah. Itu berubah lagi itu cara pukulnya. Jadi ada pesanan-pesanan nantinya. Itu memang begitu sudah dunia sekarang. Ada lagi yang model bahasa nyan urang gedanyo nyan beda. Jadi sekarang orang bicara tentang urang gedanyo. Jadi misal kalau satu jalur sama saya akan mengatakan itu orang kita, walaupun maksiat orang kita itu jangan keras sekali begitu. Nah, berzina ke dosa besarnya itu haram surga juga. Dihukum di dunia 100 kali cambuk kalau belum pernah menikah. Kalau sudah pernah menikah, rajam sampai mati. Dan cambuk dan rajam ini tidak mengampunkan dosa. Itu yang perlu kita pegang baik-baik. Jadi hukuman hudud, mencambuk dan berzina, mencambuk dan merajam, itu tidak mengampunkan dosa. Jadi ada orang mengira kalau sudah dicambuk, sudah dirajam, sudah hilang dosa. Enggak. Itu hukuman. Masalah dosa tergantung taubat.
taubat apa enggak? Kalau enggak taubat, ya tetap masuk neraka lagi. Di dunia disuruh cambuk, di neraka juga dapat cambukan. Besar sekali dosa berzina. Itu sekali berzina. 10 kali berzina dengan 10 orang yang berbeda, 10 kali lipat dosanya. Dalam hadis riwayat Samurah bin Jundab, orang-orang berzina hukumannya di neraka berdasarkan mimpi Nabi SAW yang dibawa oleh malaikat. Karena mimpi Nabi adalah hak, ru'yatun Nabi hak, ya, mimpi Nabi itu benar. Apa yang Nabi lihat? Hukuman orang berzina di neraka, dimasukkan ke dalam periuk, dimasukkan, lalu dipanaskan dari bawah, direbus dalam keadaan telanjang bulat. Perempuan dan laki-laki berzina direbus. Jadi ketika api menyala, keluarlah mereka sampai ke atas tungku. Dalam hadis disebutkan, begitu apinya sedikit meredup, maka mereka turun lagi ke dasar. Begitu terusan, mati, hampir mati dihidupkan lagi, hampir mati dihidupkan lagi, dan mereka telanjang bulat. Ketika ditanya oleh Nabi kepada 2 malaikat yang membawanya, siapa mereka? Kata mereka lah penzina di dunia, laki-laki dan perempuan penzina, dihantam habis-habisan oleh Allah di dalam neraka. Besar. Ternyata lebih dahsyat lagi dosa berzina dengan isteri tetangga. Jadi selingkuh dengan tetangganya bahaya. Ini bukan bermakna menyolagianya jangan dengan tetangga, pergi saja ke Medan. Zina di Medan enggak bahaya, sama bahayanya, namun lebih besar dosa mengganggu isteri tetangga. Maka dengan isteri tetangga enggak boleh genit-genit sekali. Isteri tetangga pun enggak boleh genit-genit dengan suami orang. Jadi buka pintu, Assalamualaikum kalau sedang siram bunga. Kalau ada suami samping nanya, Wahaba sehat di, suaminya udah pulang belum dari kerja, itu enggak boleh. Bang kene. Itu kalau enggak ada suami di rumah, perempuan itu harus tegas, enggak boleh genit-genit, enggak boleh lembut-lembut bicara. Kalau dia tidak diizinkan oleh suaminya keluar dari rumah, jangan keluar. Jangan duduk-duduk depan rumah, nanti lewat lagi suami dari tetangga. Jangan sering-sering begitu. Dan kita pun para suami ketemu sama isteri tetangga, enggak usah pun terlalu ramah sekali, karena itu bukan tempatnya untuk ramah. Jadi Assalamualaikum cukup. Bahkan kalau Imam Malik mengatakan, kalau perempuan itu menarik hati kita, jangan beri salam. Kalau perempuan itu menarik hati kita, jangan beri salam. Apalagi kita model, Pak, ada yang model bandot-bandot sedikit. Itu kalau perempuan cantik, salamnya beda, Pak. Assalamualaikum, Wahaba. Tapi dengan perempuan yang jelek-jelek sedikit, Assalamualaikum. Ada model begitu. Kena bandot baru lah. Jadi ada model-model bondat-bondat ni, itu jangan sapa pun. Tapi begitu Imam Malik mengatakan, jangan sapa. Kalau engkau sapa, begitu dia jawab salam, akan membuat hatimu terjebak. Jangan sapa. Ya sudah, masuk saja. Masuk saja. Memang semua orang menyukai laki-laki itu dihiasi syahwat, tapi kalahkan syahwat itu. Isteri sendiri ada, berlembut-lembutlah dengan isteri sendiri, bergenit-genitlah dengan isteri sendiri. Isteri ini dah belum ke Tuhan, Ustaz, hadir dia dah genit-genit, cari yang lain. Apa susahnya? Minta izin. Minta izin dari isteri pertama. Tak dikasih izin, di situ timbul masalah nanti. Akhirnya kita diam-diam melakukannya. Maka seharusnya perempuan kasih izin. Begitu. Nah, juga dengan sama hukumnya mencuri. Mencuri di 10 rumah, kiban dosa mencuri di 10 rumah. Ternyata mencuri di 10 rumah masih lebih kecil dosanya dibanding mencuri di rumah tetangga. Saya pernah ada orang yang curhat, langsung beliau telepon, tapi enggak dikasih tahu nama. Apa curhatnya? Ustaz, kami dititipkan kunci sama tetangga kami yang pulang ke kampung. Saya sedih sekali. Ternyata suami saya diam-diam mengambil anak kunci tetangga, dia masuk ke rumah tetangga. Ini cerita curhat dari seorang istri. Istri ini ngintip dari jendela apa yang dilakukan oleh suaminya. Suaminya diam-diam
ambil anak kunci masuk ke rumah tetangga. Ternyata suaminya punya penyakit aneh, dia suka masuk ke rumah orang yang menitipkan amanah sama dia. Jadi dia ambil ini, ambil itu. Jadi penyakit ini bahaya. Kita ini kalau dititipkan anak kunci oleh tetangga, nggak boleh masuk sama sekali. Karena kita dititipkan untuk jaga, bukan untuk masuk ke dalam rumahnya. Na'udzubillah, itu dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai mencuri. Sampai mencuri sekecil-kecilnya, walaupun sendok, walaupun garpu. Kita sering kan Pak, kadang-kadang kita tidak seperti pencuri, tapi ujungnya mencuri. Pinjam sendok, pinjam garpu, pinjam pisau. Ya ada apa-apa, nak cuak pinjam pisau kan? Pinjam, ada yang pinjam gas, ada yang pinjam televisi, pinjam kulkas, pinjam Honda, anak pula beli. Jadi ini perbuatan buruk, mengganggu harta benda milik tetangga. Dosanya lebih besar daripada mengganggu atau mencuri di 10 rumah. Nah, ini bapak-bapak dan ibu yang Allah muliakan, begitulah haramnya menyakiti tetangga. Nah, waktu kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.